Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gado-Gado Pelajar, channel yang saat ini membahas secara khusus terkait dengan program prakerja. Ya, baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana gelombang prakerja saat ini ya teman-teman. Jadi saat ini sedang dilakukannya proses evaluasi pendaftaran kartu prakerja gelombang 9 ya teman-teman. Nah, bagi yang sudah dinyatakan tidak berhasil, maka sudah bisa dipastikan akan ada beberapa yang sudah diumumkan ya teman-teman dan mendapatkan notifikasi belum berhasil di akun prakerjanya. Kemudian bagi yang masih sedang dievaluasi, itu ada dua kemungkinan teman-teman, antara teman-teman itu akan diterima dan nanti ataupun bisa jadi akan tidak luluskan. Nah, kemudian terkait dengan gelombang 10 apakah akan dibuka. Nah, terkait masalah ini jadi berdasarkan beberapa informasi bahwa kuota gelombang prakerja di tahun 2020 ini adalah 5,6 juta penerima kartu prakerja yang dianggarkan teman-teman. Sehingga kalau kita kalkulasikan dengan jumlah yang sudah mendaftar atau sudah menerima kartu prakerja dari gelombang 1 sampai 9 itu sebesar 5,4 juta penerima, sehingga masih akan ada sisa 200.000 penerima kartu prakerja lagi ya teman-teman. Nah, gelombang 10 ini ya jadi kemungkinan besarnya akan dibuka ya teman-teman sebagai kesempatan terakhir di tahun 2020 ini ya teman-teman. Nah, kemudian apa saja yang sekiranya perlu kita siapkan. Jadi tentunya teman-teman juga harus siapkan seperti biasanya, seperti mendaftar di gelombang-gelombang sebelumnya, seperti akun, KTP, nomor KK dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, terkait dengan kuota di gelombang 10 ini ya teman-teman, kemungkinan akan ada penambahan kuota itu dari yang 200.000 itu teman-teman ya, karena berdasarkan informasi itu yang beredar bahwa manajemen pelaksana program prakerja itu menyatakan bahwa ada 180.000 peserta prakerja sebelumnya yang sudah dicabut ya status kepesertaannya karena dengan alasan itu tidak memilih atau membeli pelatihan pertama lewat dari 30 hari setelah dinyatakan lolos seleksi ya teman-teman, sehingga kemungkinannya kuota yang ada di gelombang 10 ini kemungkinan besar akan lebih dari 200.000 teman-teman. Terkait dengan pencabutan kepesertaan ini teman-teman, karena sudah diatur ya dalam peraturan menteri, yaitu dengan nomor 11 tahun 2020 ya teman-teman. Nah, kemudian buat teman-teman yang dinyatakan tidak lolos 3 kali berturut-turut, itu teman-teman bisa membuat surat pernyataan
yang nantinya kemudian teman-teman kirim ke email kepesertaan@prakerja.go.id, yang dimana surat pernyataan itu menyatakan diri bahwa teman-teman tidak lolos di seleksi prakerja ini sudah 3 kali berturut-turut dan ditandatangani materai 6.000 ya teman-teman. Kemudian nanti setelah dikirim, nah itu akan menjadi bahan evaluasi dan pengecekan lebih lanjut dari pihak manajemen prakerja ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ada beberapa manfaat yang bisa kita dapat itu dari kartu prakerja ini teman-teman ya. Pertama itu adalah pelatihan ya teman-teman ya, yang dimana kita dapat mengikuti pelatihan dan bayar menggunakan kartu prakerja ya teman-teman secara online ya. Kemudian yang kedua itu tentu sertifikat pelatihan juga kita dapat ya teman-teman, karena pelatihan ini sudah diakui ya teman-teman, baik itu secara online maupun offline ya teman-teman. Kemudian manfaat ketiga itu insentif ya teman-teman, yang dimana totalnya itu sejumlah 3.550.000 ya teman-teman, dimana perinciannya itu pertama itu 1 juta untuk kita membeli pelatihan, kemudian insentif pasca pelatihan itu 600.000 per bulan selama 4 bulan. Kemudian ada insentif survei kebekerjaan selama 3 kali ya. Kemudian insentifnya itu 50.000 per survei kebekerjaan teman-teman, sehingga totalnya 150.000 ya. Sehingga kalau ditotal-totalkan itu 1 juta ditambah 2,4 ditambah 150 teman-teman, sehingga totalnya menjadi 3.550.000 teman-teman. Nah, itu saja teman-teman yang dapat saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.